Kekaisaran ini telah bertahan 3 generasi. Ketika orang pergi, dia masih ada. Agar rakyat biasa di Pakistan dapat menikmati sepiring makanan hangat. Toko pandai besi tua yang terletak di Peshawar ini dimulai dari bahan baku paling dasar, membuat aluminium foil raksasa yang murah dan kuat. Mereka tidak mengandalkan teknik yang rumit, melainkan kalian inti yang diwariskan dari generasi ke generasi. Terlihat pengrajin ahli memasukkan aluminium bekas, langsung dilempar ke dalam tungku yang mendidih. Nyala api merah yang panas menguatkan aluminium. Logam yang keras perlahan-lahan meleleh menjadi cairan berwarna perak. Pengrajin ahli yang berpengalaman memanfaatkan suhu yang masih tinggi. Dengan gerakan cepat dan rapi, dia menuangkan aluminium cair ke dalam cetakan, tanpa menunda atau ragu. Kawan-kawan yang sering dikambing hitamkan tahu, apakah cetakan itu kokoh atau tidak. Bahan memainkan peran yang menentukan. Meskipun toko ini juga menggunakan aluminium bekas, namun saluran daur ulang mereka stabil. Proses peleburan juga dikontrol dengan ketat. Dibandingkan dengan bengkel kecil tersebut, praktik mencampur aluminium sembarangan. Jelas perbedaan yang signifikan. Seiring suhu yang perlahan-lahan turun, aluminium cair dalam cetakan perlahan-lahan mendingin dan mengeras. Akhirnya berubah menjadi sekrup aluminium dengan ukuran seragam. Muncul dengan jelas di kamera. Selanjutnya, sekrup aluminium dikirim ke mesin dingin yang bereputasi baik. Di bawah tekanan yang sangat besar, aluminium blok yang sebelumnya tebal dipipihkan dan direntangkan. Langkah ini terlihat sederhana, namun sebenarnya memerlukan koordinasi yang sangat tinggi antara peralatan dan pengrajin ahli. Aluminium lembaran yang sudah dipres dikirim ke area pemotongan. Dipotong menjadi plat logam dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, mesin pemotong rantai mengambil alih. Menggunakan pisau tajam untuk memotong blok logam ini. Dipangkas menjadi bentuk bulat standar. Untuk mempersiapkan proses peregangan berikutnya, pengrajin ahli terlebih dahulu mengoleskan lapisan cairan pres secara merata di permukaan lembaran aluminium. Langkah ini dapat melindungi cetakan dengan efektif. Juga dapat mencegah robek dan deformasi pada lembaran aluminium saat dipres. Kemudian, lembaran aluminium dimasukkan ke dalam mesin hidrolik. Setelah posisi diatur dengan baik, mesin dihidupkan. Batang hidrolik menggerakkan pengaturan atas dan bawah untuk memberikan tenaga. Beberapa menit kemudian, sebuah bodi panci berukuran standar dengan rongga dalam pun muncul. Proses pemresan selesai. Pengrajin ahli mengeluarkan kain tua yang sudah lama disimpan. Mengusap minyak di permukaan bodi panci hingga bersih. Hanya dengan melihat ukuran panci ini, seluruh desa merayakan tanpa rasa takut. Segera setelah itu, 2 orang pengrajin ahli bekerja sama untuk mengunci bodi panci di mesin bubut. Setelah menegakkan dengan batang hidrolik, kemudian gunakan pahat sedikit demi sedikit untuk merapikan tepi panci. Membuat tepi lebih rapi, ukuran menjadi lebih tepat. Setelah pembubutan selesai, maka masuk ke tahap penghalusan. Pakar mengambil mesin penghalus, menghilangkan sisa-sisa kecil yang tertinggal selama proses penekanan, agar permukaan panci lebih halus. Setelah penghalusan selesai, larutan alkali panas segera dituangkan ke dalam panci. Karena badan panci terlalu besar, pekerja hanya bisa membersihkan sedikit demi sedikit dengan teliti, memastikan setiap inci permukaan ditangani dengan baik. Kemudian panci dimasukkan ke dalam bak air, dibilas bersih dengan air bersih, menghilangkan sisa-sisa larutan alkali. Langkah selanjutnya adalah proses penggodogan yang krusial. Pakar memasukkan panci aluminium ke dalam bak lain, perlahan memutar badan panci. Tampak bahwa permukaan logam yang awalnya kusam, perlahan-lahan muncul kilau perak. Permukaan juga membentuk lapisan pelindung yang padat, dapat secara efektif mencegah selama memasak pada suhu tinggi. Ion aluminium berlebihan berpindah ke dalam makanan. Keamanan langsung terjamin. Akhirnya, saatnya memasang telinga panci. Karena ukuran panci yang besar, pekerja harus sering menyesuaikan sudut, kemudian memasang kembali di lokasi yang ditentukan. Seperti panci besar ini, agar lebih mudah diangkat oleh banyak orang, harus dilengkapi dengan 4 telinga panci yang tua dan kokoh. Baru itu dianggap pas. Setelah keempat telinga panci diikat dengan kuat, sebuah panci aluminium raksasa dianggap selesai. Melihat sampai sini, kawan-kawan merasa panci yang dibuat kokoh seperti ini, panci besar yang megah, dijual berapa harganya agar dianggap pas?